Nih, tadi dulu. Ini jalur ke sana. Eh, tadi dulu. Apa sih ini? Tadi dulu. Punten, Mbak. Ini binatang apa orang? Hah? Ini. Maaf Nyai, maaf punten. Lagi ngapain di situ Nyai? Astagfirullahaladzim. Karena capek, banyak tamu-tamu yang datang capek istirahat di rumah, masuk kamar. Tapi tahu-tahu di sini, gitu Mbak. Nah terus sekarang suaminya di mana? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Yen tak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Happy selalu ya Kang? Happy, kita harus bisa membangkitkan happy, bahagia dalam diri kita. Wow. Izinkan bahagia tanpa syarat, totalitas. Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Dion TV Purwokerto, siap menghibur alam dan juga menghibur kalian juga. Akan selalu siap menghibur kalian. Tetapi bukan cuma hiburan, tetapi tontonan bisa menjadi tuntunan bila orang-orang yang memahaminya, ya. Makanya hadirkan kesadarannya utuh. Jadi jangan kita tersesat atau gagal paham lagi, ya. Jadi dalam perjalanan tadabur diri melalui alam ini tentu ada hikmah tersembunyi yang disampaikan, karena alam semesta ini berbisik menggunakan bahasa teka-teki, bahasa siloka, bahasa nepa. Kalau kita tidak peka, mungkin akan gagal paham. Yuk, sesat. Belajar peka dari bahasa-bahasa lembut ini. Yuk, daripada lama-lama, ngetepet saja. Ayo, gaskan. Lewat sini nih. Oh iya, aduh. Sini ya. Harus fokus ya Kang. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Seperti biasa, kita untuk melenturkan batin kita, seluruh piranti-piranti dalam diri kita dilenturkan dulu, menurunkan gelombang otaknya supaya hilang gembrungsungnya, sehingga apa? Adem, ayem, tentrem. Itu, yuk kita dalam perjalanan tadabur diri melalui alam semesta ini, karena ada dua paduan, yaitu jagat makro dan jagat mikro, jagat besar dan juga jagat kecil dalam diri kita. Yuk kita kaji sambil sinau untuk membentuk kehidupan yang ayem tentrem, ya. Jadi supaya apa kan? Supaya kita dicintai semesta, dicintai Tuhan juga, tetapi syaratnya harus mencintai diri sendiri dulu. Yang selama ini kita abaikan, diri ini kotor, diri ini selalu gembrungsung, diri ini selalu mandiri sulu, ya. Jangan biarkan, ya. Jadi sama halnya menyiksa diri sendiri dengan cara tadi mempunyai sifat yang tidak baik, seperti menyimpan dendam, emosi-emosi negatif yang tertimbun dalam diri kita. Itu sama halnya menyiksa diri, tidak sayang dengan diri sendiri. Jangan harap dicintai Tuhan kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Tuh, penting nih, ya. Betul itu. Betul.
Lihat-lihat dulu nih, pemandangan alam yang luas nih, lihat tuh. Ada pegunungan, tumbuhan hijau, udara yang sejuk, nikmat mana lagi yang kita dustakan, ya. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan lihat dari satu sudut pandang, nanti kamu gumoh, nanti kamu gagal paham, karena 90% orang gagal paham dalam melihat konten ini, ya. Konten dalam media penghantar tujuannya baik, tapi Anda itu gagal paham, ya. Mencintai diri sendiri dengan cara tidak pernah menyimpan kemarahan. Jadi tetap tersenyum, tetap lepas, bebas. Kalau sudah bebas apa? Kita bisa mengalami surga, bisa mengalami kebahagiaan. Oke, ya. Kira-kira paham gak nih? Coba bisik-bisik. Komentar, paham gak? Ya. Buru-buru paham dengerin ini ya. Aduh. Biarin, ya. Nanti kalau sudah saatnya mendewasa nalarnya, ya, mungkin akan paham. Sekarang mungkin meskipun sudah jenggotan, tapi belum tentu paham. Dengan bahasa kiasan ini, bahasa teka-teki dari alam. Makanya melenturkan batinnya supaya paham. Kalau lentur itu mengizinkan ilmu semesta datang, masuk, memberikan ruang pada kita. Kalau sudah seperti itu apa? Peluang-peluang rezeki datang, peluang-peluang usaha datang, peluang rekan-rekan yang menyenangkan datang, semuanya terbuka lebar. Tapi selama ini kita yang menutupnya, ya. Di mana guanya nih? Ciri-cirinya sih apa ini nih, bukan nih? Tapi kayak bukan gua, kayak bukan gua. Yuk kita mendekat. Kalau tidak mendekat, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah paham. Yuk. Ini teman-teman ya, saya ceritakan dulu sebelum masuk. Gua ini ceritanya ini ya, yang hari demi hari ada suara rintihan seolah tuh kayak meronta-ronta di sini. Di dalam gua ini kayak orang meronta-ronta, tapi setelah dicek oleh beberapa paranormal, beberapa kiai, no, kosong nihil, tidak ada apa-apanya ya. Tapi yuk kita bareng-bareng. Bukan untuk mengaku sakti, tetapi apa, mengkaji. Bisa jadi dari semua yang dilihat ini adalah ada pesan cinta buat kita. Makanya lentur ya. Yuk. Nih. Ke bawah sana guanya. Kita dulu. Tapi kira-kira harus pakai tambang nih. Tuh. Oke, persiapan tambangnya, Yon. Ada tambangnya. Ini udah aku panggul nih. Oh ya, sorry sini. Sudah kita dulu ke sini, ke bambu ini. Nanti saya akan ritual dulu ya. Ritual apa tuh ya? Untuk menyapa, untuk uluk salam kepada seluruh makhluknya Allah. Oke, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga ya, bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Sebelum kita masuk ke sana nanti, kita untuk mengaktifkan sensor yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu seluruh aplikasi, yaitu apa namanya itu, seluruh indera ya, supaya bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Yang punya HP volume ditarikkan ya, dibesarkan supaya paham, dan egonya direndahkan. Oke ya. Yuk, kita berusaha untuk mendengar sesuatu yang ada dari dalam diri kita. Kira-kira bisa nggak? Karil, sini. Kalau nggak bisa. Optimis saja. Ih, nih, Apanya? ada suara. Tuh, kayak orang meronta-ronta nih. Tuh kan, dengar nggak? Merintih-rintih ini ya. Tuh, coba sini. Yuk masuk aja sini. Sini masuk. Sini. Aduh. Iya. Ini ada orang ini. Ini di atas saya ini. Kelihatan gak? Hah? Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Maaf. Punten. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini siapa?
Maaf, film ganggu. Maaf tadi saya nggak tahu ada orang di sini. Hah? Mbak, kok kayak dandanannya kayak pengantin. Mbak, kok diam saja? Mbak, maaf. Ini siapa sih? Ini orang bukan? Astagfirullahaladzim, bukan. Ini bukannya. Hah? Astagfirullah. Ata dulu. Terus tadi yang meronta-ronta siapa? Apakah orang ini yang tadi suara kayak tadi dulu. Kayak yang meronta-ronta gitu. Assalamualaikum. Apakah masuk sini gitu? Hah? Kayak ruangan sana tuh. Cuman ini nggak bisa masuk situ. Harus pakai tambang lagi pun, ini pun datar nih, vertikal nih, nggak bisa kan? Astagfirullahaladzim. Tuh. Kayak yang keren-keren ini ya. Oh, gini aja. Kita mau nggak mau harus masuk ke sana. Tapi caranya lewat situ mungkin tuh. Yuk, lewat sana. Oh, apa jalan ini ya? Ada jalan ini, mungkin di bawah sini nih. Tadi kan wujudnya padat ya. Maksudnya padat itu bukan bayang-bayang, jadi kayak manusia biasa gitu loh. Berarti ini kayaknya manusia biasa deh. Iya. Sini. Assalamualaikum. Nih. Nih. Kita dulu. Ini jalur ke sana. Apa sih ini? Tadi dulu. Punten, Mbak. Ini binatang apa orang? Orang ada kumisnya ini ya. Punten, maaf. Dia sepertinya marah, Kang. Oh, gini. Apakah ini kayak harimau apa singa ini? Maaf, Mbak. Punten. Gini. Maaf, film ganggu. Tenang, mohon tenang. Jangan menyerang kami. Mohon maaf, tenang, punten. Jadi perkenalkan dulu Mbak Hetarto. Mbak Sinten, maaf. Dia nggak dengar suara kita, Pak. Kayak nggak apa beda bahasa mungkin ya. Mbak? Mbak? Astagfirullahaladzim. Oh, gini nih. Apakah tadi siluman atau bukan? Siluman ini ya. Bentuknya aneh nih ya. Bentuknya aneh kayak binatang ya, mukanya kayak macan apa-apa gitu loh. Terus, apa ini nanti? Tubuhnya kayak manusia. Manusia macan ini ya. Oh, gini aja deh. Apa kita harus ke sana gitu? Ini nanti dulu aja deh ya. Ini kan bentuk tuh. Nah, takutnya kalau kita menemukan macannya kita diserang gimana? Dimakan ini ya. Ya iya. Ketemu lagi ya. Ya iya, kesana aja dulu yuk. Kalau dulu dimakan sih nggak apa-apa ini ya. Punten. Mbak. Apa ini? Itu. Itu. Ini yang tadi bukan? Mirip ya. Tadi dulu. Dia kayak putih aja, apa kayak pengantin itu. Tadi dulu. Tapi mukanya pucat banget tuh, putih banget tuh. Tapi anehnya, ya, dia diem, kayak seolah-olah nggak dengar kita. Tapi dia menghadang kita, Pak. Emang di situ tempatnya? Bidadari ini ya. Gini. Kita coba tes saja. Kalau dia memang manusia, saya menggunakan bahasa yang lebih mendalam lagi, mungkin akan paham. Punten. Assalamualaikum, Mbak. Nyai. Punten. Perkenalkan saya Tarto. Tapi dia kayak menangis. 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 Tuh.
Maaf, kenapa menangis, Mbak? Astagfirullahaladzim, kenapa? Suaranya merinding deh. Bikin merinding. Ini. Mbak, kenapa menangis? Kenapa juga dalam gua kayak gini? Tuh. Suaranya bikin anu ini ya. Mbak, maaf nih. Tuh, jalannya susah. Maaf, Mbak, sini, Mbak. Kenalan dulu. Saya Tarto, saya dari Cilacap. Lagi ngapain di sini, Mbak? Kok di dalam gua? Kok diem baik? Menangis bisa, tapi disapa nggak jawab. Gini aja. Bagaimanapun kita harus bisa tembus kepada dimensi batinnya supaya tahu persis ini manusia atau bukan, dan bisa jadi ini membutuhkan bantuan kita. Yuk, bisa nggak sih saya ini? Maaf, Mbak, sebentar, Mbak. Iya. Mbak. Hah? Hei. Alah, udah. Kita masuk aja yuk. Tenang aja, ntar dulu. Ini jalurnya gimana nih? Saya nggak bisa turun. Aduh. Maksudnya nanti aku jadi licin nih. Aduh, ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Mbak. Assalamualaikum. Masuk ke sana gitu. Masalah ini ya. Ini jalurnya tuh rupak kayak gini nih. Liku-liku. Udah turun aja sini. Punten. Ini banyak beling-beling nih. Tuh. Punten. Ini bocah nangis di mana? Nangis mulu ini ya. Mbak. Apa ini? Nih. Di sini ada suara menangis di sini nih. Suara menangis dari sini. Tapi di sana ada suara juga itu tuh. Banyak suara nih. Di sini suara kayak apa? Tapi lihat samar-samar di sana tuh. Suara apa ini ya? Itu samar-samar ke sana, coba kamera. Ke sana. Tuh. Itu banget tuh. Apa nih? Itu yang tadi bukan. Astagfirullahaladzim. Iya, itu. Mbak. Makanya mana? Tadi dulu. Kita jangan sampai lengah ya, nanti kita direkam lagi nih. Malah ada dua pilihan nih. Di sini menangis, di sana menggeram-geram tuh. Kita lari aja ya. Kita nggak bisa kemana-mana, udah terkunci di sini. Lawan ya, no. Aduh. Tadi dulu. Apalagi gede banget itulah. Punten, Mbak. Apakah dia penjaga ini mungkin? Tuh. Mbak. Tuh kan. Maaf. Punten. Nanti gini aja, dia nggak diajak mau bicara karena dia bahasanya lain dengan kita, ataukah berbeda dimensi, mungkin dia bahasa binatang, kita bahasa manusia. Gini aja deh, kita berdamai aja dengan rasa ya. Mau damai ya, Mbah, mau damai tenang dulu. Kita lagi mencari sesuatu ini, mencari sumber suara di sini. Maaf. Oh, dia hanya udah nggak apa-apa, yuk. Nih. Dia kayaknya jinak deh. Dia jinak. Hah? Ini? Maaf Nyai, maaf punten. Lagi ngapain di situ Nyai? Astagfirullahaladzim. Dia sakit menangis. Tadi dulu, ini manusia atau bukan maksudnya lo? Kalau manusia masa di sini pakaiannya seperti ini kan aneh. Kayak pakaian pengantin, kayak pakaian kerajaan. Kalau setan kok bisa nangis ini ya? Makanya itu aneh. Yuk, kita dekati aja. Lihat dulu. Kenapa juga dia bersembunyi di sudut ini? Maaf, Mbak. Lagi ngapain di situ?
Dia mengeluarkan air mata. Nangis tuh. Tuh kan, di atas terus airnya tuh. Kasihan banget. Ntar dulu. Kita harus bisa berkomunikasi dengan dia. Kita selaraskan batinnya. Yuk, lebih tenang lagi. Mudah-mudahan tersambung. Bisa tahu bahasa kita. Dan mudah-mudahan temu solusinya. Assalamualaikum, Mbak. Maaf bila kedatangan kami mengganggu. Saya datang dari Cilacap. Saya Tarto namanya. Dan saya bersama dua teman saya. Ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Iya. Alhamdulillah. Maaf, ini siapa? Ini manusia kan? Iya. Iya, alhamdulillah dengar. Mbak nangis kenapa? Iya. Dikurung. Siapa yang ngurung? Maksudnya minta tolong. Tuh kan. Baik. Nanti insya Allah kami bisa menolongnya, tapi mohon diceritakan dulu karena takutnya jenengan menjebak kami. Ceritakan dulu coba. Ini kalau memang orang tadi namanya siapa kalau Sekar siapa? Sekar Winarti. Baik. Orang mana? Aslinya mana? Dekat pesisir. Pesisir ini. Oh, baik. Nah, terus lagi nggak mau di sini siapa yang ngurung, siapa yang naruh di situ? Iya. Apakah kita bisa semudah itu percaya apa enggak nih? Jangan percaya. Nah dulu makanya itu kita kaji dulu, Mbak. Gini, kok aneh loh zaman sekarang ada orang terkurung dalam gua, terus dengan pakaian seperti ini, apakah? Oh, lagi pesta nikah, terus? Tapi udah ijab belum? Udah ijab kabul dasar? Sudah. Terus di bawah tuh sama mantannya jenengan atau siapa? Oh, berarti keselong. Dia diajak sama suaminya justru saat lagi apa tuh? Lagi pesta, diajak untuk masuk ke dalam rumah dulu istirahat katanya. Karena capek, banyak tamu-tamu yang datang capek istirahat di rumah, masuk kamar. Tapi tahu-tahu di sini, gitu Mbak. Nah terus sekarang suaminya di mana? Gak tahu. Aduh, berarti bukan suaminya mungkin yang bawa ke sini. Bukan apa tadi, sosok tadi mungkin. Siluman tadi. Ya mungkin iya tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gini. Terus mau pulang. Kenapa nggak pulang? Berusaha ke sana ke sini nggak bisa. Nggak bisa, ya ampun. Bayangin saja nih teman-teman nih. Seorang perempuan, apa namanya di lokasi seperti ini nih, nggak bisa keluar. Tapi sudah berusaha belum? Baik. Sekarang gini Mbak, yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan niat kita, apa namanya ini, jangan ada beban ini, pasti bisa. Niat saja, optimis, berpikiran bisa, ya. Insya Allah bisa. Yuk kita bareng-bareng, nggak usah takut. Enggak apa-apa. Katanya udah berusaha, tapi diadang sama tadi apa? Itu, yang itu. Udah nggak apa-apa sama kita, nggak apa-apa aman. Yuk, di sini. Optimis ya. Iya.
Apa? Diikat apanya? Astagfirullahaladzim. Dia diikat. Iya, apanya, Kak? Diikat apanya apa makanya? Coba. Oh, diikat, Bang. Oh, bener tuh. Oh, diikat ininya. Baik. Jadi katanya ikatan gaib. Jadi nggak terlihat oleh mata, tapi terlihat oleh hati. Diikat nih. Apakah Yono bisa, Yon? Yono, tunjukkan keahlianmu, Yono. Sini. Tadi ibu orang lewat mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini nih. Iya. Oh, ini bener nih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mak? 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 Neng? Bidadari kemana ini ya? Waduh. Iya, iya. Gini. Ada suaranya tapi loh. Dia bilang terima kasih gitu. Berarti bukan orang. Komedi begitu? Kita nolongin hantu. Tadi dibilang apa diikat gaib ya Kang ya? Diikat gaib. Oh, gaib mah nggak kelihatan. Ya makanya tadi gini. Hati-hati. Ya halo. Kita repot saya nih. Repot. Jadi ini penggambaran ya. Jadi orang tadi ini setelah dilepas katanya malah hilang. Ini mari kita kaji bersama-sama ya, supaya menjadi ilmu buat kita. Apapun yang kita alami menjadi berkah ilmu kalau yang paham. Jadi orang yang tadi yang sedang mengalami kebahagiaan atau pengantin itu direnggut oleh sesuatu bukan dari diri kita, diikat sehingga tidak leluasa kebahagiaannya, tidak bisa mengalami kebahagiaan dunia akhirat. Sekarang sudah ikatan itu dilepas, dia bebas untuk berkelana, bisa mengalami surga. Begitu juga dengan kita. Mari kita bebaskan dari segala cengkraman dunia yang justru membuat kita sulit ya. Jadi jangan pernah menjadi sulo. Jadi kita tuh mengikat diri sendiri, mengikat diri dengan perasaan yang tidak nyaman, mempunyai dendam, mempunyai luka batin, mempunyai kemarahan yang berlarut-larut. Itulah kita sedang memenjarakan diri sendiri. Kalau mau itu, yuk kita sayangi diri sendiri dengan cara melepaskan, biar bersih. Ya, nih, hilang kan? Hilanglah penderitaan kita. Udah, yuk pulang. Udah nggak menderita ini ya? Udah enggak. Wah, udah bahagia nih ya. Bahagia totalitas. Aduh. Aduh. Udah bahagia belum ini ya? Aduh. Kayaknya tambah kenging ini ya. On the way. Iya. Di rumah tadi kemana ini ya? Sudah lepas. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas, gamblang. Dari apa-apa yang dialami ini ternyata luar biasa hikmahnya. Pesan-pesan cinta dapat, pengalaman dapat. Nah, itu. Jadi ketika kita tadi memasuki goa itu, ternyata maknanya luar biasa. Kalau kita tenang, pikirannya tenang, lentur, fleksibel, lunak ya. Slow saja. Jadi jangan merasa tertipu kalau belum paham, belum mudeng. Justru ini tontonan menjadi tontonan kita yang mengarah ke kebahagiaan hidup. Ya. Tadi artinya ketika kita bisa memasuki kedalaman hati kita, ya. Jadi tahu persis ilmunya. Orang yang lagi bahagia-bahagianya dikuasai, dijerat oleh diri sendiri dan oleh makhluk di sana. Diikat gaib itu ya. Ya itu, kita harus membebaskannya. Ya Allah. Membebaskan pikiran kita yang selama ini dikuasai oleh gembrungsung. Oh. Dikuasai oleh kebencian. Dikuasai hal-hal negatif. Nah, negatif. Makanya lepaskan. Kita bisa kok. Kita harus bisa memutuskan itu. Jangan kita mengikat diri sendiri. Sayangi diri sendiri. Kalau sudah menyayangi diri sendiri, Tuhan pun akan menyayangi kita. Ya. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham apa yang kami maksud,
dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, adem ayem tentrem, Amin. kehidupannya harmonis dan disukai banyak orang. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jebar jebur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.